Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatia Hairunisa dari kelas 1B Agroteknologi dengan NPM 2010631090057 akan menjelaskan tentang evolusi dan evolusi penguin. Nah, apa itu evolusi? Kata evolusi awalnya diungkapkan oleh seorang ahli filsafat dari Inggris, akan tetapi belum mengarah pada evolusi kehidupan. Dalam perkembangannya, evolusi digunakan oleh seorang ahli naturalis untuk menjelaskan fenomena kehidupan yang mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Teori evolusi John Baptist Lamarck. Berbeda halnya dengan Spencer, Lamarck memunculkan istilah evolusi yang berkaitan dengan bidang kajian biologi, yakni evolusi makhluk hidup. J.B. Lamarck mengungkapkan bahwa makhluk hidup merupakan tingkat-tingkat perkembangan kehidupan, sedangkan manusia berada di puncak perkembangan tersebut, yang artinya bahwa tidak akan muncul lagi makhluk hidup yang lebih tinggi tingkat kesempurnaannya di masa yang akan datang. Proses perkembangan tersebut menurut Lamarck dipengaruhi oleh kebiasaan. Kebiasaan tersebut akan menyebabkan perubahan struktur tubuh atau anatomi dan diwariskan kepada keturunannya. Sebagai akibat pengaruh kebiasaan tersebut, Lamarck menyimpulkan bahwa organ-organ yang digunakan akan berkembang sedangkan organ yang tidak digunakan akan mengalami kemunduran. Lamarck memberikan contoh fenomena jerapah sebagai pendukung teorinya. Menurut Lamarck, jerapah yang mulainya berleher pendek karena sering digunakan untuk menggapai pucuk dedaunan yang semakin tinggi, maka leher si jerapah menjadi panjang. Mengapa jerapah harus menggapai pucuk dedaunan tinggi? Lamarck menjelaskan bahwa pucuk di bagian bawah telah habis dimakan. Sehingga untuk mempertahankan hidup, maka jerapah harus menjangkau pucuk dedaunan yang tinggi. Yang ketiga, teori evolusi Charles Darwin. Charles Darwin adalah seorang naturalis Inggris yang mengikuti eksplorasi kapal HMS Beagle untuk membuat peta pelabuhan dunia pada tahun 1831. Di sepanjang perjalanan inilah Darwin meneliti berbagai hewan dan tumbuhan yang dijumpainya. Darwin berada di Kepulauan Galapagos selama kurang lebih 2 bulan dan melakukan pengamatan terhadap bermacam-macam hewan yang ada di kepulauan terpencil itu. Melalui pengamatan tersebut dan berbagai pengamatan lanjutan yang dilakukannya selama puluhan tahun terhadap koleksi hewan dan tumbuhan yang diperolehnya, Darwin merumuskan embrio teori evolusi. Pada tahun 1859, Darwin menerbitkan buku yang berjudul On the Origin of Species by Means of Natural Selection, yang menyajikan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa kehidupan telah berevolusi sepanjang sejarahnya dan bahwa mekanisme yang menyebabkan terjadinya evolusi adalah seleksi alam. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang evolusi penguin. Penguin adalah jenis burung yang tidak dapat terbang. Terdapat 17 spesies penguin dan hampir semuanya berkembang biak di belahan bumi bagian selatan. Nama penguin diyakini berasal dari bahasa Welsh, Penna Gwyn, yang berarti kepa putih. Nama itu awalnya diterapkan untuk burung Great Auk. Struktur tulang penguin berbeda dengan burung yang biasanya terbang. Penguin mempunyai kerangka yang jauh lebih berat dan kuat, sementara burung biasa harus memiliki kerangka yang seringan mungkin karena akan sangat membantu untuk melakukan penerbangan. Rata-rata burung yang dapat terbang adalah hasil kombinasi tulang yang tipis dan berongga dan memiliki kekuatan yang memadai serta didukung dengan berat badan yang ringan. Sementara penguin harus memiliki kerangka yang padat untuk melawan daya apung air ketika menyelam di bawah permukaan air. Kerangka penguin sangat berbeda dari burung lain, terutama di sekitar furcula dan tulang dada. Hal ini disebabkan karena fungsi gerakan yang berbeda antara penguin dan burung lainnya. Perbedaan struktur tulang tersebut memberikan petunjuk penting untuk membedakan fosil penguin dan fosil burung lainnya.
Fosil penguin pertama ditemukan pada abad ke-19 di Selandia Baru. Fosil tersebut ditemukan dalam batuan yang berumur sekitar 25 juta tahun. Fosil penguin terbesar yang pernah ditemukan ukurannya sama dengan ukuran seorang manusia. Hingga saat ini tidak pernah ada lagi fosil penguin yang ditemukan di belahan bumi bagian utara. Terlepas dari sejarah panjang evolusi spesies penguin yang ada pada saat ini, tidak banyak mengalami perubahan dari leluhurnya. Mereka kebanyakan memiliki bagian atas tubuh kehitaman dan bagian bawahnya berwarna putih. Hal ini akan sangat membantu untuk menyamarkan penguin dengan warna langit pada saat penguin berenang bila dilihat dari bawah. Akan tetapi ketika penguin berenang di laut dalam, jika dilihat dari atas, penguin akan tersamar akan warna gelapnya. Penguin memiliki bulu anti air yang saling berkaitan, sehingga mampu memberikan penghalang yang sangat efektif terhadap air. Bulunya menutup rapat tubuhnya sehingga sangat sedikit udara yang terperangkap pada setiap helaian bulunya. Tentunya hal tersebut akan sangat membantu pada saat penguin menyelam sehingga mencegah penguin untuk mengapung. Ketika penguin ada di darat, bulu-bulunya berdiri tegak sehingga mampu menyebak lapisan udara hangat yang sangat bermanfaat memberikan insulasi udara dingin. Selain itu, penguin memiliki timbunan lemak tebal di bawah kulitnya agar suhu tubuhnya tetap terjaga. Bagian kaki penguin tidak tertutup oleh bulu. Penguin sangat menjaga suhu kakinya dengan cara mengalirkan darah hangat ke kakinya. Sesampainya di kaki, darah penguin kembali dingin, kemudian darah dingin dari kaki dikirim lagi ke tubuhnya. Sistem vaskular ini dapat membatasi jumlah darah yang mengalir ke sirip dan kaki, sehingga suhu kaki dapat dijaga pada titik 6 derajat Celcius meskipun suhu inti tubuh mencapai 39 derajat Celcius. Hal ini dapat mengurangi jumlah panas yang hilang pada saat cuaca dingin. Pada saat cuaca yang panas, proses vaskular ini dapat dibalik sehingga dapat menjaga suhu tubuh penguin tetap stabil. Evolusi sayap penguin. Penguin masuk dalam kelas Aves, yang berarti hewan ini merupakan saudara dari burung. Penguin memiliki sayap, namun mengapa hewan yang berhabitat asli di kutub ini tidak mampu terbang? Penguin kehilangan kemampuan untuk terbang jutaan tahun lalu. Studi terbaru menjelaskan bagaimana sayap penguin berfungsi untuk mendukung pergerakan dalam air ketimbang untuk terbang. Setelah penguin menyerah untuk terbang, perubahan struktur sayap dan ukuran tubuh secara keseluruhan dan bentuk mungkin berubah dengan cepat. Kata peneliti University of Missouri St. Louis, Robert Rickleff. Ia mengatakan dengan perubahan sayap dan ukuran tubuh ini, sehingga penguin tidak dapat terbang. Lebih lanjut, ia menjelaskan penguin jauh lebih beresiko untuk diterkam mangsa di air ketimbang di darat, sehingga ada seleksi kuat untuk membuat kemampuan berenang dan menyelam penguin seefisien mungkin, tambahnya. Peneliti berpikir dengan kemampuan terbang seharusnya penguin lebih aman dari sergapan mangsa. Dengan terbang juga memungkinkan hewan ini untuk cepat sampai tujuan. Seperti diketahui, penguin emperor mampu berjalan lebih dari 52 km. Perjalanan memakan waktu hingga beberapa hari. Tony Diamond dari University of New Brunswick di Kanada mengungkapkan meneliti keragaman dari mobilitas burung seperti berjalan, berlari, berenang, dan terbang adalah hal menarik. Menurutnya studi ini bisa mengklarifikasi dan menjelaskan pola evolusi yang rumit. Sayap penguin telah beralih fungsi digunakan alat bantu untuk berenang, ketimbang untuk membawanya mengangkasa, dan penguin telah kehilangan kemampuan terbangnya beribu-ribu tahun lalu. Studi terbaru menduga bahwa penguin si burung laut berhenti terbang sebagai akibat proses evolusi yang membuat penguin harus melakukan adaptasi terhadap lingkungan, menjadi perenang ulung. Menurut studi yang dipublikasikan pada Proceedings of the National Academy of Sciences edisi 20 Mei ini, penguin perlu berenang di tengah lingkungan yang kompetitif. Mungkin terbang untuk beberapa aspek adalah suatu keuntungan bagi para penguin yang hidup di kutub selatan.
misalnya saat melarikan diri dari predator atau saat pawai koloni penguin emperor yang bisa sampai berhari-hari lamanya. Namun ditegaskan kembali oleh Katsufumi Sato, ahli bidang ekologi perilaku di Ocean Research Institute, University of Tokyo, hal ini terjadi karena faktor evolusi. Burung penguin berevolusi ke ukuran tubuh yang lebih besar sehingga membutuhkan penopang ketika menyelam dalam air. Demi alasan penting ini, sayap mengalami pengurangan secara progresif, yang membuat berenang lebih efisien dan dapat dipakai terbang sebaliknya. Ini bisa jadi jawaban mengapa pada saat itulah kemampuan penguin untuk terbang berangsur-angsur lenyap. Sato yang merupakan National Geographic Society Emerging Explorer ini juga menjelaskan, tubuh yang lebih besar memungkinkan mereka untuk lebih lama menyelam. Ketika kesempatan dalam masa transisi di mana sayap tersebut digunakan baik untuk terbang maupun menyelam, maka yang terjadi malah merugikan bagi penguin karena memboroskan energi serta tidak bisa bertahan lama. Julia Clark, peneliti yang menekuni evolusi burung dari University of Texas di Austin, mengungkapkan ada perbedaan yang ditemukan pada penguin-penguin di asal mula. Akan tetapi, masih sedikit data relevan yang bisa dipakai mengembangkannya. Penemuan baru ini dapat menjadi satu kunci dalam pemaparan tentang transisi dari model sayap ke sirip penguin. Incayacu paracesensis adalah sebuah spesies penguin yang hidup pada 36 juta tahun yang lalu. Penguin ini memiliki postur tubuh yang mengesankan, yaitu setinggi 5 kaki atau 1,5 meter, memiliki warna merah dan abu-abu. Ilmuwan mengumumkan penemuan ini pada hari Kamis 30 September 2010. Fosil spesies penguin yang memiliki tinggi 150 cm ditemukan di Peru pada tahun 2007, tapi baru hari ini diumumkan. Penguin mendapatkan julukan Raja Air itu diperkirakan hidup 36 juta tahun yang lalu. Sebagai pembanding, penguin terbesar saat ini hanya memiliki tinggi 150 cm. Selain tinggi, warna penguin raksasa yang ditemukan berbeda dengan penguin sekarang. Para peneliti di laboratorium mendapati bulu sayap dan bulu tubuh. Warna pada ujung sayap adalah abu-abu dan bagian bawah sayap berwarna coklat kemerahan. Para peneliti mengaku terkejut mendapati warna coklat dan abu-abu pada tubuh penguin. Penguin yang kami temui ini telah dewasa sehingga adanya warna coklat dan abu-abu ini mengejutkan bagi kami, ujar Dan Sepka, ahli burung purbakala dari North Carolina State University yang turut terlibat dalam studi. Meski demikian, Sepka mengakui bahwa para peneliti belum bisa menentukan warna seluruh tubuh dengan pasti karena tak memiliki cukup bulu. Kenapa penguin berubah warna menjadi hitam dan putih? Clark beranggapan kalau perubahan warna itu mungkin merupakan upaya kamuflase agar para pemangsa penguin seperti anjing laut yang berada di bawah air tidak dapat melihat penguin karena tersamar oleh langit, sementara pemangsa yang di langit melihat warna hitam di punggung penguin sebagai lubang di permukaan. Akan tetapi, ada bukti melanosom, bagian sel yang mengandung melanin, yang menunjukkan kalau perubahan warna itu merupakan efek samping gaya hidup penguin di dalam air. Penguin raksasa ini memiliki melanosom mirip dengan melanosom milik burung lain yang berwarna coklat kemerahan. Tapi paket pigmen yang ada di dalamnya sangat berbeda dengan penguin modern. Para peneliti memperkirakan kalau perubahan melanosom itu membuat bulu penguin semakin kuat, membuat sayap mereka keras dan kaku sehingga lebih kuat untuk berenang. Sepertinya perubahan melanosom itu tidak berdampak langsung pada warna penguin, kata Clark. Perubahan warna mungkin juga disebabkan oleh perubahan lingkungan yang belum kita ketahui tambahnya.
Nah, jika ada kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.